Saudara, bagaimana antisipasi dan penanganan yang tepat khususnya bagi orang tua agar lebih paham mengenai hepatitis akut? Kita sudah terhubung dengan Profesor Hanifah Oswari, dokter spesialis anak Pokja Hepatologi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Selamat malam, Prof. Hanifah. Selamat malam. Prof, di Indonesia setidaknya sudah ada 15 kasus hepatitis akut, di mana 5 diantaranya ini update terakhir meninggal dunia. Yang jadi pertanyaan sebetulnya hepatitis akut yang sekarang sudah dijadikan KLB oleh WHO ini seberapa berbahaya, Dok? Jadi kalau kita lihat definisi yang disampaikan WHO sebagai probable itu, anak-anak itu memiliki kadar enzim hati SGOT, SGPT di atas 500. Nah, keadaan ini sebetulnya tidak biasa untuk keadaan hepatitis yang umumnya. Karena itu pada keadaan seperti itu terjadi kerusakan hati yang sudah lebih lanjut dari tanda-tanda enzim hati yang demikian tinggi. Tetapi sebetulnya nilai SGOT SGPT saja tidak cukup untuk menentukan beratnya penyakit. Tetapi menjadi warning buat kita bahwa ini ada potensi menjadi lebih berat dalam waktu yang cepat. Karena itu kalau sudah terjadi SGOT SGPT yang tinggi, kita perlu lebih waspada dan lebih agresif untuk menolong anak ini dimonitor dengan tepat dan cepat agar tidak menjadi perburukan. Oke. Karena bisa menyebabkan. Dokter, hepatitis ini kan biasanya kalau kita tahu, koreksi saya maaf ya Dok kalau salah, A, B, C, D, E, betul ya Dok? Namun hepatitis ini kan bukan dari 5 golongan ini. Ini identifikasinya gimana Dok? Buat orang tua, biasanya kan gejala hepatitis misalnya mata menguning atau misalnya diare atau apa seperti itu. Misalnya orang tua bisa lebih cepat membawa anaknya ke rumah sakit. Dari data-data yang sudah dilaporkan dari tim Inggris misalnya, mereka melaporkan kasus-kasus itu kebanyakan datang pertama kali dengan gejala saluran cerna seperti diare, sakit perut, muntah, mual, demam. Nah, ini gejala-gejala yang umum sebagai gejala yang kita sebut prodromal dari penyakit infeksi saluran cerna. Dan dari situ kemudian berkembang menjadi kelainan hati yang timbul misalnya seperti buang air kecil seperti teh, buang air besar seperti dempul, dan mata atau kulit anak terlihat kuning. Lebih lanjut, anak akan bisa kehilangan kesadaran dan bisa tidak tertolong. Baik, artinya ketika anak sudah mulai ada sakit perut misalnya, atau misalnya tadi diare, ini kan penyakit yang cukup umum ya Dok sebetulnya untuk orang tua. Ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mengidentifikasi atau seperti apa Dok? Saya kira kalau sudah ada gejala-gejala tersebut, para orang tua perlu meminta pertolongan dari fasilitas kesehatan terdekat untuk dokter menilai apakah kondisi ini perlu pengawasan lebih lanjut, dan dokter yang memeriksa akan menentukan apa saja yang perlu dilakukan setelah itu. Karena perjalanan penyakit pasien-pasien yang meninggal itu sebagian besar sangat cepat, sehingga kita perlu lebih berhati-hati untuk waspada lebih dini sebelum terjadi gejala yang lebih berat. Baik, Dok, yang jadi pertanyaan juga kenapa hepatitis akut ini lebih rentan menyerang kelompok anak dibanding dewasa, Dok? Ini pertanyaan yang juga ditanyakan para ahli sebetulnya, mengapa hanya anak-anak terkena. Ada banyak teori-teori yang dibuat, hipotesis-hipotesis yang disampaikan. Misalnya, mungkin saja anak-anak ini pada saat pandemi mereka disembunyikan di rumah, dilindungi di rumah untuk tidak keluar, sehingga kemungkinan ada perubahan pada anak tersebut pada saat dia terkena penyakit demikian. Yang lain adalah kemungkinan adanya respon antibodi anak yang berbeda dibanding dengan dewasa, dan ada kemungkinan lain misalnya ada zat-zat toksik yang mungkin mengenai pada anak-anak yang rentan tersebut sehingga terjadi keadaan seperti ini. Sebetulnya pada penyebab pastinya belum tahu, tetapi yang ada baru teori-teori ini. Baik, Dok, ini kan sudah ada 15 kasus di Indonesia ya Dok. Kalau dari kumpulan-kumpulan kasus ini termasuk 5 yang meninggal dunia, kalau kita lihat ini polanya seperti mirip yang mana Dok? Kalau kita lihat nih Dok, maaf dikoreksi kalau saya salah sekali lagi, hepatitis A itu kan lewat pola hidup yang tidak sehat. BC kalau tidak salah penularannya lewat darah. Lalu bagaimana dengan penularan hepatitis akut ini? Kira-kira kalau dari 15, kita katakan 15 pasien yang sudah ada.
Saya kira yang melakukan pendidikan epidemiologi itu dari Kemenkes ya. Data yang lebih lengkap saya kira ada di Kemenkes. Kita tunggu laporan dari Kemenkes mengenai hal itu. Tetapi data-data dari luar negeri kebanyakan dan sebagian dari data yang saya ketahui itu dimulai dengan gejala saluran cerna. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa misalnya hepatitis A itu bisa lewat saluran cerna, hepatitis B juga lewat saluran cerna, B dan C lewat darah. Jadi yang kelihatannya ini lebih ke arah saluran cerna yang dominan sebelum terjadi kelainan hati pada. Baik, Dok, kalau untuk kasus yang di Jakarta, dokter sudah pernah bertemu pasien atau sudah mengetahui kronologisnya seperti apa sampai kemudian pasien tersebut ada di rumah sakit dalam penanganan? Ya, pasien-pasien itu datang ke rumah sakit Cipto, ada 3 yang saya tahu. Mereka datang dalam keadaan kondisi yang sangat berat. Ketiganya datang dengan kesadaran yang tahap paling akhir yang disebut koma, dan juga kejang pada pasien-pasien itu. Pasien itu dirujuk dalam keadaan terintubasi, artinya sudah terpasang alat untuk memberi bantuan nafas pada pasien-pasien tersebut. Ini adalah perjalanan yang sangat berat di ujung untuk bisa ditolong karena yang keadaannya yang kita sebut hepatitis fulminan, bahkan sudah terjadi kerusakan di otak yang berat karena kita lihat kesadarannya sangat rendah, koma, dan ini menyulitkan para teman-teman dokter ICU anak untuk menolong pada saat itu. Baik, artinya bisa dikatakan agak sedikit terlambat dalam dibawa ke rumah sakit begitu ya, Dok. Jadi kalau bagi orang tua menemukan gejala sampai level mana, Dok? Sampai diare kah langsung dibawa ke rumah sakit sekarang untuk lewat screening pemeriksaan di rumah sakit, atau ada gejala misalnya tunggu matanya menguning atau seperti apa, Dok, sekarang? Yang diharapkan adalah waspada dari awal karena masih banyak yang kita belum tahu mengenai penyakit ini. Karena itu prinsip kewaspadaan yang kita dahulukan untuk kita mendapatkan kasus lebih awal. Karena itu pada saat ini ya, protokol yang kita ajukan bersama dengan Kemenkes, yang dibuat bersama Kemenkes, itu mengedepankan diagnosis yang lebih cepat, yaitu kalau ada gejala saluran cerna, gejala mual, muntah, diare, apalagi diare kuning, dia perlu segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat, tidak perlu langsung ke rumah sakit, tapi dari situ nanti akan ditentukan apakah anak ini memerlukan perawatan di rumah sakit atau pemeriksaan yang lebih lanjut. Saya kira tenaga medis akan menentukan lebih lanjut. Baik, Dok, ini kan sekolah tatap muka akan kembali berlangsung. Ada yang sudah dimulai, ada yang baru akan dimulai hari Kamis. Himbauan dari IDAI untuk orang tua dan juga para guru seperti apa, Dok? Saya kira karena penularan yang kita tahu dari penyakit ini, terutama lewat saluran makanan, dari mulut, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kemungkinan masuknya virus ini, seperti misalnya mencuci tangan, juga penggunaan alat makan yang tidak bersama-sama, kalau bisa dihindari untuk makan di sekolah, ini akan sangat menolong untuk bisa menghindarkan anak-anak kita tertular di sekolah. Karena sekali lagi yang kita tekankan adalah pencegahan dini untuk tidak tertular apapun infeksi yang mungkin sebagai penyebab dari hepatitis akut berat ini. Baik, Dok, ini kan sudah menyebar di sekitar 20 negara. Koreksi saya kalau salah sekali lagi. Apakah mutasi virus corona ini jadi salah satu penyebab munculnya hepatitis akut ini, Dok? Ada nggak jurnal yang menyebut soal ini, Dok? Segala teori sih sebenarnya para ahli sudah melakukan masuk dalam penelitian mereka apakah ada hal-hal tersebut, tetapi sampai saat ini belum ada bukti-bukti ke arah hal demikian. Baik, Dok, sudah ada standar penanganan bagi pasien hepatitis akut di Indonesia, Dok, atau masih berbeda-beda di tiap wilayah? Sudah, kemarin kami bersama dengan Kemenkes juga sudah mengumumkan secara menyeluruh mengenai protokol apa saja yang perlu dilakukan, baik untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit, sehingga diharapkan di seluruh Indonesia terdapat standar yang sama untuk penanganan kasus ini dan dengan cepat bisa dilaporkan bila ditemukan kasus. Kapan seharusnya pemerintah menyiapkan standar penanganan yang sama atau merata bagi setiap pasien, Dok, di seluruh Indonesia? Karena kalau kita melihat kan, kalau kita bicara soal kejadian luar biasa, harusnya kita berkejaran dengan waktu. Jangan sampai kemudian korbannya bertambah banyak. Saya
Saya kira pemerintah serius sekali, Pak Menkes, Pak Budi Sadikin secara aktif memimpin rapat-rapat untuk pembahasan masalah ini. Rapat-rapat di Kemenkes juga demikian intens. Barusan saja dan saat ini pun sedang berlangsung rapat dengan Kemenkes untuk terus membahas protokol-protokol, karena kita membuat yang kita sebut living document. Artinya protokol yang hari ini kita buat dengan pengetahuan yang baru pada besok mungkin sudah perlu diganti lagi. Jadi betul-betul menurut pengetahuan terbaru yang kita tahu mengenai keadaan ini, selalu kita perbarui protokol-protokol bersama dengan Kemenkes. Saya kira sudah terlihat bahwa Kementerian Kesehatan sangat serius menghadapi kasus seperti ini. Baik, Dok, sekali lagi tolong himbauan bagi seluruh masyarakat khususnya orang tua menyiapkan anaknya masuk ke sekolah, masuk tatap muka sebentar lagi, seperti apa yang harus dilakukan soal kebersihannya. Saya kira kita perlu waspada, para ibu perlu waspada bahwa ada penyakit yang hepatitis akut yang berat yang bisa menimbulkan kematian. Tetapi perlu tahu juga bahwa penyebarannya tidak seperti COVID. Kita tahu bahwa penyebaran COVID kan sangat cepat karena dia lebih banyak terutama melalui saluran nafas. Sedangkan ini penyebarannya melalui makanan yang terutama. Jadi jangan terlalu khawatir, tetapi tetap waspada. Jagalah protokol untuk kesehatan pada umumnya, menjaga kesehatan tangan, mencuci tangan dengan baik, menggunakan alat-alat makan yang bersih, dan dengan demikian kita bisa menghindarkan anak-anak ini pertama terinfeksi, yang kedua bila sakit ada gejala-gejala saluran cerna segera minta pertolongan medis ke fasilitas kesehatan terdekat untuk bisa dinilai apakah perlu pemeriksaan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Profesor Hanifah Oswari, dokter spesialis anak Pokja Hepatologi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Terima kasih Dok, sehat-sehat selalu.